Qala Nawawi rahimahullahu taala wasalitsu wal ishrun. Hadis yang ke-23. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayah lahumma anhu ay an Adi ibn Hatim fi ba'd riwayat ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fanadara aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru asyama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Maka di dalam hadis yang ke-23 dari Adi ibn Hatim, maka Adi ibn Hatim seorang sahabi yang asalnya dari Nasara, kemudian mu'allaf masuk kepada Islam. Dan kisahnya ma'ruf di dalam Al-Quran sesuai dari hadis yang bisa naik kepada derajat hasan. Di saat Nabi bertemu dengan Adi dan Adi baru mu'allaf masuk kepada Islam, maka dilihat masih ada kalung dari salib. Kemudian dikatakan oleh Nabi, irmi angka hadal wasan, maka lemparkan kalung salib itu. Kemudian dilemparkan dan Nabi membaca ayat di surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan ini telah kita lewati di kitab Tauhid. Maka di saat Adi melemparkan dan Nabi memerintahkan untuk melemparnya patung salib, kalung salib itu, maka Nabi membaca ayat bahwa mereka orang-orang Nasara ittakhadhu ahbarahum, mengambil alim-alim mereka, wa ruhbanahum, dan ahlul ibadah mereka, arbaban min dunillah, tandingan-tandingan selain Allah. Maka Adi ibn Hatim yang mana dia dari Nasara dan cerdas mengatakan bahwa yang difahami di dalam ayat ini teksnya bahwa mereka orang-orang Nasara awamnya menyembah dan ruku dan sujud kepada para rahib, para pendeta. Maka dikatakan oleh Adi ibn Hatim, kunna ma na'buduhum, bahwa dulu kami tidak menyembah mereka, menyembah para ruhban, menyembah orang-orang ahli ibadah mereka ataupun pendeta-pendeta mereka yang mengaku berilmu. Tidak, kami tidak menyembah mereka. Kenapa dikatakan arbaban oleh Allah min dunillah, bahwa mereka itu tandingan-tandingan yang disembah selain Allah? Adi ibn Hatim dengan ilmu yang dia pelajari dulu, kami tidak menyembah mereka. Lalu bagaimana kasusnya di sini? Nabi langsung memberitahukan illah sebabnya. Alaisa, bukanlah hina yuhilluna ma haramallah fatuhilluna wa idza haramu ma ahallallah fatuharrimuna. Maka apakah kalian tidak menyadari bahwa di saat mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalian mengharamkannya? Dan ini praktiknya apa? Para pendeta antum tahu, mereka tidak menikah. Dan para biarawati tahu, tidak menikah. Mereka mengatakan kami memberikan diri-diri kami untuk Allah, bukan untuk Allah, Allah. Maka si pendeta tidak menikah dan si perempuan biarawati tidak menikah. Mereka di sini mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.
maka pernikahan halal bagi mereka diharamkan. Akhirnya mereka terjerembab kepada perkara-perkara yang sangat besar karena menutupi fitrah. Maka berapa kejadian di tempat-tempat mereka, baik yang besar di luar negeri ataupun yang kecil, bahwa tidak bisa ditutupi oleh mereka. Berapa dari para biarawati yang hamil dan ditutup-tutupi, dan berapa dari bayi-bayi yang abortus. Apa makna abortus? Dikeluarkan dengan sengaja karena hamil dan mereka tidak boleh hamil, maka akhirnya digugurkan. Itu namanya abortus. Maka inilah keadaan mereka. Allah mengharamkan, dihalalkan oleh mereka. Allah menghalalkan, diharamkan oleh mereka. Maka perkara yang diharamkan dari perkara yang dihalalkan tadi, contohnya biarawati dan pendeta tidak boleh menikah, padahal dihalalkan oleh Allah. Dan kebalikannya, perkara yang haram dan dihalalkan oleh mereka, bahwa mereka menerima ampunan dari orang-orang Nasara dengan upeti membayar uang. Sehingga kartel mafia yang uangnya miliaran membunuh manusia dengan membuat kokain ataupun menyebarkan heroin, maka merasa berdosa dan membawa 1 miliar gepok dolar dibawa ke Kosis agar mengampuni dosa-dosa mereka. Maka mereka menerima uang-uang dan seterusnya sebagai pengampunan dosa. Maka di sini diharamkan oleh Allah, mereka halalkan dan mereka mengikutinya. Ini salah satu contoh. Dan juga mereka dari pengharaman yang dihalalkan, mereka menganggap Allah itu mempunyai anak. Maka telah datang hadis yang telah kita bahas di pelajaran khutbah Jum'ah dari Ibnu Mas'ud, syataman Ibnu Adam, bahwa Bani Adam telah menamparku, mencelaku, padahal aku menciptakan mereka dan memberikan rizki kepada mereka. Syatmani iyaya atau syatmuhum iyaya, penghinaan mereka kepadaku, orang-orang Yahud dan Nasara, adalah mereka mengatakan za'amu bi annani ittakhadtu sahibah wa waladan. Maka mereka mengatakan aku mengambil istri Bunda Maria dan menjadikan anak Yesus Kristus. Ini tamparan hamba-hamba Allah kepada Allah. Maka inilah dari contoh bagaimana mereka melaksanakan pengharaman dari apa yang dihalalkan oleh Allah, dan mereka mengharamkan dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka ini dulu Adi Ibnu Hatim kisahnya, bahwa dia mengatakan mereka tidak ruku dan menyembah kepada para rahib dan pendeta, namun kata Nabi mereka bertaklid buta. Maka ini masuk kepada andadan min dunillah, menjadikan tandingan dari segi syariah. Allah yang membuat syariat menghalalkan demikian, diharamkan oleh mereka. Allah yang membuat syariat pengharaman demikian, dihalalkan oleh mereka. Selesai dari Adi Ibn Hatim, qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Maka takutlah kalian wahai manusia dari api neraka, meskipun dengan bersedekah setengah dari kurma. Maka di sini di riwayat ini langsung masuk kepada hadis ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Langsung masuk kepada poin pendalilan, jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Dengan apa? Dengan bersedekah. Meskipun sedekahnya bagaimana?
Satu tamar dibagi dua, setengah kamu makan, setengah dikasihkan kepada yang lain. Permasalahan yang sepele, permasalahan yang sangat murah. Selamatkan dari api neraka meskipun dengan perkara yang murah. Ini wajah pendalilan di dalam hadis ini. As-salits wal ishrun, the hadith number 23. An Adi ibn Hatim, may Allah be pleased with him, reported, I'm here Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I hear the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah, protect yourself from the hellfire by giving of half of a date in charity. Protect yourself from the hellfire. Just with what? Just with giving of half dates in charity. Maka selamatkanlah dari api neraka meskipun bersedekah dengan mudah, dengan setengah dari kurma. And the other riwayah, in another narration, Adi ibn Hatim said, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ma minkum min ahadin, tidaklah di antara kalian kelak di hari kiamat, di arasatil kiamat, di saat manusia dibangkitkan dari kuburnya dan ditimbang amalannya dan diberikan rapor, maka disinilah di arasatil kiamat namanya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Maka tidaklah di antara kalian kelak di hari kiamat kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah tanpa translator. Jadi Allah akan berbicara dengan berbagai orang dan tanpa terjemah. Maka bahasa Allah multi language. Allah berbicara dengan bahasa yang difahami. Maka orang Indonesia kelak akan dibaca atau berbicara dengan Allah dengan bahasa Indonesia. Orang bule akan berbicara dengan bahasa Inggris. Orang Pakistan akan berbicara dengan bahasa India atau Pakistan. Orang Latin, Brazil, Venezuela, dan Meksiko dan yang lainnya akan berbicara dengan bahasa Latin. Maka orang Afrika semua akan berbicara dengan bahasa Afrika, semuanya tanpa terjemah. So Nabi Muhammad SAW said in another narration from Adi ibn Hatim, Allah will surely speak with every one of you without an interpreter, without an interpreter, tanpa penterjemah. Fayanduru aymana minhu fala yara ila ma qaddama wa yanduru ash'ama minhu fala yara ila ma qaddama. Maka tidaklah seseorang yang akan bertemu dengan Allah ini, dia melihat ke bagian kanannya, tidaklah kecuali apa yang dia amalkan dari dunianya, dan tidaklah dia melihat ke bagian kirinya kecuali dia melihat dari apa yang dulu diamalkan di dunia. Maka ini yang dibawa di hari akhirat, yang dilihat oleh manusia itu kanan dan kirinya dari amalan-amalannya. Maka di dunia ini kita jangan sampai salah arah sehingga disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan beramal soleh, sehingga kelak di hari akhirah tidak dia dapati apa-apa dari amalan-amalannya. Maka di sini disebutkan, and the man will look at his right side and will see nothing but the deeds which he had done before.
in the world. And he will look to his left side and will be see nothing but the deeds, amalan-amalannya, which he had done before, yang telah dia lakukan dulu di dunia. Maka ini yang menjadi pendalilan bahwa yang dibawa bersama dia ke hari akhirat bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan sertifikat tanahnya, namun yang dibawa adalah amalan baik dan amalan buruk. Jangan dipikir amalan baik saja yang dibawa, begitupun amalan buruk. Maka dia akan melihat di depannya, bagian kanan, bagian kiri, amalan-amalan salatnya, amalan-amalan puasanya, dan amalan-amalan dulu yang belum bertaubat dari dosa-dosa yang besar pun akan tampak. Maka ini keadaan manusia pada saat itu. Wa yamduru baina yadayhi fala yara illa nar tilqa wajhihi. Maka dia ditampakkan di hadapannya api neraka. Maka ini untuk mereka orang-orang secara umum ditampakkan api neraka agar mereka takut. Dan ibrah di dalam hadis ini agar kaum muslimin yang dikhabari hadis ini takut. Maka akan dihadapkan kepadanya api neraka di depan wajahnya. Maka akhirnya masuk kepada poin pendalilan fattaqun nar walau bisyaqi tamrah fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Maka selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Maka pada saat itu ya ibadallah, semua orang dengan amalannya di depan dan di depan api neraka, maka sangat takut. Maka Nabi mengatakan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Meskipun dengan bersedekah yang sangat murah tadi, atau kalau tidak punya harta, jadikanlah good manner, jadikanlah akhlak yang baik. Apa? Fabi kalimatin thayyibatin. Maka berbicara dengan kaum muslimin dengan ucapan yang baik. So Nabi Muhammad SAW after this said, then he will look in front of him and will find nothing but just hellfire facing him. So Nabi Muhammad SAW said, so protect yourselves from hellfire by giving a charity, even have a date. Or what? Or if he doesn't find it, then with a kind word. The meaning kind word is good word, like give salam, with blessing face, and with keeping smile. Maka ini semuanya adalah ibadah. So what is the point from this hadis? Maka apa wajah pendalilan dari hadis ini barakallahu fikum? Wajah pendalilan dari hadis ini fi hadzal bab kathratu turuqil khair, you can make sedekah just with the half of the deed. Maka kamu bisa bersedekah meskipun dengan mempunyai setengah kurma. Kamu lapar juga, butuh setengah untukmu, setengah untuk yang lain. Fahim? Ada kathratu turuqil khair. Wa tsani madza? Yatakallam bi muslimin bi kalamin thayyibah. Berbicara dengan kaum muslimin dengan ucapan yang baik seperti salam, seperti mendoakannya. Kenapa aku agak enggak enak badan, Allah yasfik. Diberikan doa yang baik. Dan juga jika bercengkrama, saling memberikan nasihat, saling mengajarkan ilmu, saling murajaah. Tadi hadis itu maknanya apa? Tadi hadis itu Ustadz mensyarah lupa saya, atau tidak tertulis, atau maka saling membantu. Maka ini pendalilannya kathratu turuqil khair. The point is too much way to the heaven. Like
protect yourself from the hellfire with charity, with the half of the dead, or with kind word, atau dengan ucapan yang baik, give nasihat, and the others. Adapun hadis ini, maka syarat hadis ini dengan keutamaan. Maka dari keutamaan hadis ini, we can beneficial from this hadis, kengerian hari kiamat. Di saat seseorang pada saat itu berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, yang mana dia akan melihat di depan Allah amalan-amalannya. So beneficial from this hadith, the first is the horror of the day of judgment, when a person will have to stand before Allah to account for all his deeds. And the second, dan yang kedua, setiap orang di dunia ini harus melaksanakan amalan-amalan yang baik, karena amalan-amalan itu yang akan mengikuti dia seperti hadis tadi. So the second, everyone should spend according to his ability in the cause of Allah and in the form of sadaqah and zakah, because in the hereafter he will be seeing and looking to his deeds. So now, whenever he in the world make good deeds. So this the second. And the third, maka yang ketiga, perbuatan seseorang akan menolongnya di hari kiamat, yakni amalan-amalan solehnya. Maka amalan-amalan soleh yang hanya dibawa. So the third, a person deeds will help him on the day of judgment. On the day of judgment. So this like hadith before from Ibn Umar. Yatba'ul mayyit salas, fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. So follow the dying, follow the dead, 3, and back, and 2 is back, and stay with the dead, only 1. Yatba'ul mayyitu thalatha, follow the mayyit 3. What is the 3? His action, the good deed and bad deeds. And the second, his family. And the third, his money. So the money, like cars, like superjet, like helicopter, like yacht. You know yacht? Kapal pesiar. So this all back, not come in, enter the lahan. And the second, his family, the wives, when he said in the world, oh my darling, I love you so much, I can live without you. But when the husband is dying, okay, so what? She back and maybe married with the new husband. Maka begitupun istrinya yang tercinta yang mengatakan, wahai suamiku yang aku cintai, aku tidak pernah bisa hidup tanpa dirimu. Engkau adalah my oxygen, engkau my air supply, engkau adalah udaraku, dan aku bagaikan ikan koi yang ada di akuarium, engkau adalah air untukku. Gombal kan? Maka di saat meninggal suaminya dan dia masih muda, maka setelah selesai iddahnya, maka dilamar oleh Rangkayo Datuk Maringgi. Mau saja, kaya,
Suaminya dulu miskin, salafi masakin. Akhirnya nikah. Maka mana kesetiaan? Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Engkau adalah my air supply. Engkau adalah udaraku. Dan engkau adalah air untukku. Maka ini perbuatan dari seseorang yang akan menolong. So a person deeds will help him on the day of judgment is the good deeds. Fayatba'u as-salasa fayarji'u ithnan. So back his family, his wife, and his money. But stay with him good deeds or bad deeds. So this beneficial from this hadith. And the fourth, penetapan di dalam hadis ini sifat bertemu dengan Allah. Maka Allah itu akan bertemu dengan kaum muslimin di arasatil qiyamah. Di tempat arasatil qiyamah, tempat penghisaban. Maka Allah akan menampakkan atau kalian akan bertemu dengan Allah. Dan di sini dalilnya jelas bahwa kalian pasti akan berdiri di depan Allah dengan amalan-amalan kalian. Maka al-liqa ma'allah wal kalam ma'allah waqi'. So the beneficial for establishing to meeting Allah for all Muslim. And the fifth, penetapan sifat melihat Allah di hari kiamat. So establishing to seeing Allah in the day of judgment. Maka faedah juga yang bisa kita petik, seluruh manusia terutama muslimun akan melihat Allah di hari kiamat. Dan itu telah lewat di pelajaran ru'yatillah. Kecuali kufar, aina dalil? Mana dalilnya? Di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kalla, kecuali mereka, an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang kafir musyrik pada saat itu dihijabi untuk melihat Allah. Maka di sini dohirnya, dan itu yang merupakan akidah ahli sunnah, yang melihat Allah adalah hanya orang-orang muslim saja. Dan pendalilannya, ayat ini telah ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Asy-Syafi'i, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah, dan orang-orang kufar dan musyrik akan dihijabi. So the beneficial from this hadith, the hellfire is ready now. Bahwa api neraka itu telah ada di zaman sekarang. And the point from this hadith or beneficial, dan dari keutamaan hadis ini juga, maka dari keutamaannya disebutkan bahwa hellfire is hot, maka bisa didinginkan dengan as-sadaqah. So sadaqah can help someone from the hellfire. So make too much sadaqah, feeding the man, feeding the people, feeding the student, feeding the brother. So this sadaqah, maka memberikan makanan kepada siapapun sadaqah. Maka beri makanan kepada para santri yang membutuhkan, beri makanan kepada orang-orang asing, muhajirin yang membutuhkan, beri kemudahan kepada manusia, makanan, minuman. Maka ini penyebab seseorang dihalangi dari api neraka. So this like hadith, the hadith
from As-Sunan, and this hadith is sahih li ghairi, tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an nara. Tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an nara. Nabi Muhammad SAW said, the charity tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an nara. So the sadaqah is make the hellfire not burning like water. So this hadith sahih. So beneficial from this hadith, aidha, if you can give something, money or feeding people, so you can make a good deed. Fa in lam tastati fa bi kalimatin thayyibah. Maka bersedekahlah dengan setengah kurma jika tidak mampu, kamu miskin, penuntut ilmu, tidak mempunyai apa-apa. Maka kamu berbicara dengan manusia, bicaralah dengan baik. Maksudnya berdakwah, bercengkrama dengan para santri dengan baik. Jangan bercengkrama dengan santri arogan, karena kamu merasa paling pintar, kamu merasa paling besar. Aku harus disebut abang. Kalau tidak disebut abang, nah, aku marah. Aku harus disebut ustadz atau orang yang lebih rajin dari yang lainnya karena aku lebih pintar dari kalian, misalnya. Tidak seperti itu. Tawadhu di antara kalian, semua di antara kalian mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan ini hanya sekedar kehidupan di dalam pelajaran. Ada yang lebih unggul menghafal, ada yang lebih unggul beribadah, ada yang lebih unggul dari kalian. Seseorang tidak mau menampakkan dari ibadahnya, dari hafalannya, padahal dia lebih baik dari kalian. Di atas langit ada langit. Maka kalian jangan tertipu, aku murid paling pandai, aku murid paling disayang oleh ustadz, aku murid bla bla bla. Tidak ada. Semuanya ikhlas beribadah kepada Allah. Maka berapa dari orang-orang yang dekat kepada gurunya, kemudian setelah gurunya meninggal dan selesai dari dakwahnya, dia pulang ke Indonesia menjadi gembong kelompok-kelompok sesat misalnya. Dan itu berapa banyak? Yang mereka itu orang-orang dekat dengan para masyayikh dan malah menjadi kelompok-kelompok dan gembong-gembong yang menyesatkan kaum muslimin. Allahul musta'an. Maka tidaklah kalian menuntut ilmu yang menjadi poin kalian merasa diri, saya paling kuat hafalannya, saya paling dekat dengan ustadz, dengan syekh, dengan bla bla bla. Tidak. Sibukkan waktu kalian menuntut ilmu, sibukkan waktu kalian ikhlas beribadah kepada Allah, dan selesai. Begitupun kita berdakwah di sini. Kita berdakwah, menyampaikan ilmu, dan seterusnya, ikhlaskan kepada Allah. Alhamdulillah kita tidak digaji dari pengajaran-pengajaran kepada kalian, maka kapanpun kita bebas. Hari Sabtu libur, kita berikan kajian. Hari Ahad libur, kita berikan kajian. Demikian dan demikian, badan enak, kita berikan kajian. Ibadah, ikhlaskan semua untuk Allah. Maka mulai dari sekarang sibukkan diri-diri kalian dengan beribadah kepada Allah, dan watba, dan juga fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Awas, jangan sekali-kali kalian mengucap